إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد فمن أراد بهبهة الجنة فليلزم الجماعة. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan keimanan, keislaman dan ketakwaan di dalam sanubari dan kehidupan kita, sehingga kita dapat melaksanakan peri kehidupan kita ini di atas jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa al-Islam yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Khutbah Idul Adha kali ini dan salat Idul Adha kali ini sedikit berbeda dengan apa yang sudah pernah kita laksanakan sebelumnya. Secara sunnah kita mengadakan salat Id sesuai dengan contoh teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di lapangan terbuka. Karena suatu dan lain hal dan juga dikarenakan wabah atau pandemi COVID-19 yang melanda, boleh dikatakan sebagian besar penduduk bumi ini mengalami ujian Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan ini tetap memberikan limpahan keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di dalam kita merayakan Idul Adha sering juga disebutkan dengan Idul Kurban. Bahkan pada sebagian masyarakat mengenalnya ini adalah sebuah Id yang lebih besar daripada Idul Fitri, dikarenakan berkumpul beberapa ibadah sekaligus. Ibadah-ibadah yang sifatnya besar, yang melibatkan banyak bangsa sekaligus melaksanakannya, seperti halnya melaksanakan ibadah haji dan umrah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya, kemudian melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian melaksanakan penyembelihan kurban. Hal ini adalah bukan hal yang sepele, bukan hal yang remeh. Begitulah diutusnya para rasul secara berturut-turut untuk menegakkan agama Islam ini. Namun oleh sebagian orang kurang menganggap ini suatu yang besar. Karena itulah seharusnya kita memulai memahami, melewati taklim, melewati pengajian-pengajian tentang bagaimana hikmah di dalam ibadah ini yang begitu besar, sehingga kita harus sungguh-sungguh di dalam melaksanakan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita harus perbanyak bersyukur dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dalam momentum-momentum seperti ini, karena kalau kita menyingkap sejarah dari peristiwa kurban ini, terutama pada salah satu uswatun hasanah, bahkan ini bapaknya para anbiya wal mursalin, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, telah diuji Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa yang sangat besar, dengan perintah mengorbankan, perintah menyembelih seorang putra kesayangan beliau. Atas perintah ini beliau menyambutnya dengan rasa ikhlas. Demikian juga anak yang menjadi objek untuk disembelih pada saat itu, Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Maka tatkala telah sampai usia Nabi Ismail bisa bekerja sama dengan ayahandanya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Saya telah melihat wahyu Allah melewati mimpi, melewati ru'yatus shadiqah, bahwasanya saya diperintahkan menyembelih engkau. Lalu apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam, yang tentunya beliau ini mendapatkan pendidikan yang baik di dalam Islam ini oleh bapaknya, oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, niscaya Anda akan melihat aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwa gemuruh takbir, tahlil, tahmid yang membahana di seantero alam jagat raya ini adalah bukti daripada kepasrahan manusia, kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta jagat raya alam semesta ini. Kalau di Makkah dan Arafah sejak tanggal 18, sejak tanggal 8 Zulhijjah yang dikenal dengan hari Tarwiyah, sudah mulai mereka berangkat menuju Mina untuk melakukan mabit selama 1 hari 1 malam di situ, melakukan 5 kali sholat fardu. Kemudian di pagi hari kemarin yaitu pada hari Kamis, mereka melaksanakan perjalanan menuju Arafah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka sampai di Arafah, sebelum masuk untuk melaksanakan wukuf, mereka mendengarkan khutbah dan melaksanakan sholat zuhur dan asar secara jamak qasar di dalam masjid yang namanya Masjid Namira. Kemudian dilanjutkan setelah zawal, setelah sholat zuhur dan asar tadi, masuk ke kemah-kemah atau masuk areal terbuka di padang Arafah untuk melakukan wukuf yang merupakan puncak daripada ibadah haji dan umrah pada tiap-tiap musim haji itu. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah rahimakumullah, bahwa kita di tanah air diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan bagaimana kelezatan dan kenikmatan melaksanakan ibadah dengan melaksanakan saum Arafah yang nilainya tiada terhingga oleh kita, bahkan diberikan balasan dihapuskan dosa kita pada tahun yang sebelumnya itu. Ikhwatal iman azanillahu iyyakum, bahwasanya sebagai wujud syukur melengkapi perintah salat sebagaimana dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu karena Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Kelihatan memang salat Id ini 2 rakaat. Takbir pada rakaat yang pertama 7 kali selain takbiratul ihram, 5 kali pada rakaat kedua selain takbir intiqal berdiri. 2 rakaat ini sangat singkat, kelihatannya adalah ringan. Sesungguhnya apabila kita memahami kondisi, situasi,
pada saat di mana Islam ini didakwakan oleh Rasulullah SAW, cemoohan, ucapan nyinyir dari penguasa pada masa itu, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang selalu mengintai bagaimana peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang muslim sangat berat. Mereka harus keluar ke lapangan, disaksikan syiar ini oleh banyak orang yang memang dari awal mereka hatinya sudah tidak suka dengan Islam ini. Apabila kita sekarang ini mengalami beberapa hal terkait dengan masalah sholat, masalah ibadah Islam ini, itu sesuatu hal yang memang sudah terjadi sejak awal Islam ini didakwakan, sejak awal Islam ini ditegakkan. Tiada lain yang perlu kita fahami, bahwa siapapun manusianya, kalau mereka tidak suka dengan peribadatan yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam ini, ketahuilah bahwa itu adalah orang-orang kafir, bahwa itu adalah mereka orang-orang munafik, bahwa mereka itu adalah orang-orang musyrikin. Oleh karena itu perlu kita kokohkan ukhuwah, kuatkan persaudaraan, berjamaah kaum muslimin ini, supaya kita ini tidak dilanda oleh fitnah yang bertubi-tubi dari orang-orang yang kafir, orang-orang zalim, orang-orang musyrikin, supaya kita ini menjadi hamba Allah yang merdeka dari manusia, dan kita hanya menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala semata dalam hidup kita ini. Sebab apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga harus tunduk kepada aturan manusia yang membuat kita tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah, maka ketahuilah bahwa kita ini sudah tidak merdeka dari manusia, dan kaki kita sebelah sudah terancam untuk mengikuti kemusyrikan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, rasa syukur kita itu kita ungkapkan dengan penyembelihan kurban. Kalau kita sanggup, bahkan bisa dalam keadaan tren-trenan, orang bisa membelikan kendaraan buat anak-anak, memberikan mainan yang mahal-mahal. Kenapa kita tidak berpikir untuk menyicil atau menabung sejumlah uang sehingga kita dapat memprediksi bahwa di bulan Dzulhijjah kita punya tanggungan untuk memotong seekor kambing, minimal seekor kambing untuk kita dan istri anak kita. Ini adalah syariat. Ini bukan hal yang sepele, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam firman-Nya tadi, maka Rasulullah SAW memperkuat dengan sabda beliau, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kesanggupan untuk melaksanakan kurban, untuk bisa menyembelih seekor kambing saja, lalu tidak mau kurban, maka janganlah dia mendekati mushola kami untuk melakukan sholat id. Lantas jangan dalam hati kita ada, karena sholat id ini sunnah muakkad saja, maka ini hal yang sepele, hal yang remeh-temeh. Tidak. Kita harus melihat bahwa ini syiar. Ketika orang-orang kafir, sekali lagi kami katakan, mereka selalu berbicara menyindir, nyinyir. Mereka benci dan dengki kepada umat Islam dari masa ke masa, terutama pada masa Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Mereka menyaksikan tiap-tiap saat intimidasi, baik dari ucapan, perbuatan, perilaku yang kurang menyenangkan dan tidak menyenangkan, baik itu dari raja-raja zalim dan juga dari orang-orang musyrikin, memperlakukan buruk kepada orang-orang Islam. Maka kita sekali lagi kaum muslimin melihat dan menatap cara beribadah ini harusnya sungguh-sungguh. Muslimin satu sama lain saling menjaga, saling ukhuwah, supaya jangan sampai ada tindakan fitnah yang lebih lanjut daripada tangan-tangan jahil orang-orang musyrikin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah haji dan kurban mengingatkan pada kita bahwasanya
kita melihat berkumpulnya orang dari berbagai etnis, dari berbagai bahasa yang berbeda, dari berbagai warna kulit yang berbeda. Maka dari situ dapat kita pelajari banyak hal. Yang pertama, saudaraku sekalian, orang-orang yang berbeda bahasa, berbeda warna kulit itu ditolerir di dalam Islam ini, tetapi tidak ditolerir di dalam perpecahan di dalam syariat Islam ini. Perbedaan warna kulit namanya ikhtilaf dalam bentuk wajah atau warna kulit. Perbedaan bahasa adalah ikhtilaf di dalam bahasa. Perbedaan suku bangsa itu ikhtilaf secara alami. Itu hal yang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat darinya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Ada dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat yang ke-22. Dari salah satu tanda kebesaran Allah bagi kalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit, Allah ciptakan bumi, dan Allah perselisihkan, Allah beda-bedakan lisan-lisan atau bahasa-bahasa kalian, dan Allah membeda-bedakan warna kulit kalian. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Sesungguhnya demikian itu adalah tanda-tanda yang dapat difahami oleh sekalian orang-orang yang berilmu. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Seperti yang kami katakan tadi, perlu digarisbawahi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat lewat perbedaan warna kulit dan bahasa. Tapi Allah tidak menurunkan rahmat lewat perbedaan pengamalan syariat Islam. Maka dari situ kita bisa melihat hal yang kedua, kumpulnya orang-orang begitu banyak. Mungkin hanya catatan khusus tahun ini, orang tawaf tidak berdesak-desakan, diatur jarak depan, diatur jarak samping, belakang. Itu mungkin karena situasi dan kondisi, atau sangat kondisional kata orang. Tetapi selain daripada itu, sebelumnya orang tawaf mengelilingi Baitullah, itu mereka tumpah ruah ke dalam satu titik. Bahkan mereka melaksanakannya dengan begitu antusias. Tidak ada protokol yang mengatur sedemikian rupa, melainkan begitu kesadaran yang tinggi dari kaum muslimin untuk masing-masing mengikuti jalur, garis tar tempat mereka berdiri tidak mau dilanggar, dan mereka harus memutar berbalik arah dengan perputaran jarum jam. Itu satu, saudaraku sekalian. Apabila terjadi dua, apabila terjadi perbedaan, orang mengelilingi Baitullah, sebagian ada yang ingin berputar menurut arah jarum jam, maka apa yang terjadi? Coba kita bayangkan ini. Ini syiar yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita mempunyai satu dalam tanda petik guru yang sangat dahsyat. Begitulah syariat Allah Subhanahu wa taala mengatur bahwa apabila terjadi perselisihan di antara manusia, terjadi perbedaan, tidak usah 3, 4, 5 atau 6 perbedaan. Cukup 2 saja akan bawa malapetaka yang besar. Akan terjadi manusia saling tindih menindih, tabrak menabrak, dan terjadi orang jatuh dan menginjak-injak yang lainnya, diinjak oleh yang jalan, karena mereka sangat sempit ruangnya antara satu dan yang lain. Allahu Akbar walillahil hamd. Sampailah kita kepada bagaimana hikmah haji, salat Id, kurban dan sebagainya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kurban sesuai dengan namanya adalah taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang kita lihat orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga tata cara bertakbir saja tidak ada satu hadis pun yang memerintahkan kita bertakbir, kecuali kita takbir itu pada saat dimulainya sholat Id, kemudian untuk Idul Adha ini hingga berakhirnya waktu asar atau tiba waktu asar pada hari tasyrik,
yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Tidak ada takbir semalam suntuk sehingga mengganggu lingkungan tetangga. Orang-orang yang mau istirahat, mau tidur terganggu karenanya. Ini berlebih-lebihan, ini namanya gulu, berlebih-lebihan dalam beribadah. Ini pernah dilakukan oleh para ahli kitab. Rasulullah SAW tidak mencontohkan itu. Itu hikmah dari belajar takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara takarrub pada Allah Subhanahu wa taala? Kita lakukan salat 5 waktu, itu takarrub pada Allah Subhanahu wa taala yang paling pokok. Kemudian kita saum Arafah, saum yang fardu, takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saatnya Idul Adha tidak boleh, bahkan diharamkan kita berpuasa. Idul Fitri diharam kita berpuasa. Jangan kita mencari jalan lalu kita berfatwa sendiri-sendiri, tidak mengapa kita berpuasa karena itu baik. Jangan yang kita anggap baik itu adalah benar menurut syariat, tapi baik itu adalah kalau sudah dibingkai kebenaran dalam syariat. Yang kedua adalah membina ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala yang sentral untuk hadapan ibadah bagi segenap manusia kaum muslimin di seantero alam ini, saudara sekalian. Sekali lagi, sangat asing pada saat itu melihat Nabi Ibrahim memacul-macul tanah mencari di mana titik diperintahkan Allah untuk membangun Baitullah. Seperti halnya mereka itu mentertawakan Nabi Nuh alaihissalam, perintah Allah untuk membuat sebuah kapal besar di atas puncak gunung, saudara sekalian. Memang sangat aneh bagi orang yang di dalam hatinya tidak ada imannya. Apa yang dilaksanakan oleh para nabi ini, kita sekarang sudah tinggal menikmati hasil jerih payah mereka. Bukan hanya jerih payah badan, pikiran, tetapi jerih payah mereka menghadapi kejahiliahan kaum pada saat itu. Maka dalam hal ini perlu sekali kita melaksanakan peningkatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan pada Rasulnya, dan ketaatan pada ulul amri. Hal ini kenapa kita harus mencontoh pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 123 berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau Muhammad, hendaklah mengikuti millah hendaklah mengikuti agama yang diperbuat oleh Nabi Ibrahim, yang hanif, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrikin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini mengatakan bahwa Nabi Ibrahim bukan orang musyrikin? Karena masyarakat pada saat itu menganggap kemusyrikan itu dikerjakan Nabi Ibrahim. Mereka bahkan membuat satu relief-relief gambar timbul di seluruh dinding Ka'bah. Ini sejarahnya kaum muslimin. Menggambar relief Nabi Ibrahim yang megang zulam namanya, anak panah yang tanpa bulu. Biasa dipakai oleh orang musyrikin untuk mengundi nasib mereka kalau keluar rumah. Mereka akan memanah satu dinding yang ada tulisannya keluar tidak, keluar tidak, keluar tidak. Coba kalian lihat itu nenek moyang itu. Ibrahim saja megang zulam. Bagaimana kami? Kami ini semua adalah turunan mereka, kata orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah pada saat itu. Itulah yang menipu pandangan dari melihat relief, melihat patung-patung, sehingga hal ini harus sungguh-sungguh kita singkirkan. Kalau kita sekarang walaupun ada yang namanya patung-patung berhala manusia, tentu adalah wilayah yang paling utama yang kita harus bina sekarang adalah bagaimana membina kesatuan umat. Kita saksikan saudara-saudara kita di negerinya sendiri
Saudara muslim kita Rohingya, mereka dibantai tiap hari di wilayah tempat tinggal tanah kelahiran mereka oleh keganasan penguasa yang beragama di luar Islam. Orang-orang kafir tentunya kalau dalam istilah kita. Tidak ada dunia yang buka mata untuk memberikan pertolongan kecuali sebagian daripada muslimin. Kenapa sebagian muslimin? Karena mayoritas kita ini tenggelam di dalam perpecahan. Sebagian ingin menolong, sebagian membiarkan, sebagian bahkan melarang. Sebagian mengawas-awasi dengan kata-kata, awas, jangan ditolong. Nanti kita akan dianggap orang-orang yang keras, orang-orang radikal, orang-orang yang menentang aturan pemerintah. Saya kira pemerintah mana yang bisa melihat orang yang tersayat-sayat tubuhnya, yang digantung di tiang-tiang gantungan, dibantai tiap hari, yang membenarkan peristiwa semacam itu. Apalagi pemerintahan kita Indonesia ini mayoritas orang-orang beragama Islam yang punya hati dan iman, saudara-saudara sekalian. Kita lihat saudara-saudara kita yang sudah jauh sekali lebih lama penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Tidak semua kita ini bisa peduli dan berpikir itu karena apa? Karena persatuan-kesatuan kita ini seakan rapuh. Karena ada orang lagi yang selalu menyebar-nyebarkan kalimat bahwasanya khilaf, ikhtilaf itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini naudzubillah min dzalik, harus diluruskan. Ikhtilaf dalam syariat itu haram hukumnya. Yang halal itu adalah ikhtilaf dalam segi warna kulit dan ikhtilaf dalam segi bahasa. Jangan kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sementara satu sisi kaum muslimin, kita ini mendakwahkan secara sungguh-sungguh bagaimana muslimin ini seharusnya melaksanakan kehidupannya. Hal ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan solusi yang sangat pas buat kita. Rasulullah mengatakan, ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna. Aku perintahkan pada kalian 5 perkara sebagaimana Allah telah merintahkan aku 5 perkara. Yang pertama bil jamaah. Wajib bagi kalian untuk mempertahankan hidup berjamaah. Sebenarnya berjamaah itu adalah merupakan warisan turun-temurun daripada para nabi. Karena hidup mereka tidak ada yang berselisih, tidak ada yang berpecah belah. Kenapa terjadi perpecahan? Karena hawa nafsu manusia. Kenapa terjadi kerenggangan hubungan? Karena satu sama lain sifat anania dipelihara, sifat keakuan dipelihara. Akulah, kamilah, kumpulan yang terbaik, yang sana tidak baik. Semestinya kita duduk bersama di satu meja, kita membicarakan tentang syariat Islam ini secara sungguh-sungguh, supaya jangan kita ini saling menyalahkan, supaya kita ini harus melihat dengan kacamata syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku sekalian, bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan berjamaah? Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surah Ali Imran ayat 103 ila akhiril ayat. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah al-Islam, seraya kalian berjamaah, jangan kalian berpecah belah. Sekarang kita tanyakan kepada ulama-ulama kita yang kitabnya berapa banyak pustaka mereka dalam perpustakaan pribadi, perpustakaan-perpustakaan, yayasan-yayasan. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh untuk menyaksikan, melihat bagaimana kesimpulan daripada kita membaca untuk kitab I'tisam bihablillahi jami'a ini? Berpegang kepada tali Allah Islam secara berjamaah, wala tafarraqu, jangan kita bercerai-berai. Kemudian yang kedua, wabisam'i, kita mendengar perintah Rasulullah, mendengar, yaitu yang kita dengar firman Allah dalam Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW dalam As-Sunnahnya. Ini yang harus kita sungguh-sungguh. Jangan kita terlalu melebar. Banyak waktu kita isi dengan membaca-baca hal yang tidak berguna, seperti halnya membesar-besarkan dan mengagung-agungkan syair-syair. Sementara Al-Quran
jarang kita jamah, jarang kita bahas isi dan kandungannya secara benar. Kita bangga dengan buku-buku, kitab-kitab yang banyak. Sementara apa yang menjadi perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah belum sempurna kita tegakkan. Kemudian yang ketiga, watta'ah. Yang kita taati Allah, yang kita taati Rasulnya, dan yang kita taati ulil amri di antara kita. Perintah Allah dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum ila akhiril ayat. Taatlah kalian pada Allah, taatlah kepada Ar-Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, dan ulil amri di antara kalian. Perlu digarisbawahi, ulil amri ini kaum muslimin adalah yang menegakkan kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada bagian akhir khutbah ini kami sampaikan kesimpulan tentang rambu-rambu dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ikatan persaudaraan perlu kita kokohkan, karena orang beriman itulah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surat Al-Hujurat ayat 10. Sungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara, maka damaikan di antara saudaramu. Dan bertakwalah kalian pada Allah agar kalian mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, berjuang dalam satu barisan. Sebagaimana dalam surah As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah sangat mencintai kalian, orang-orang yang berperang di jalan Allah secara bersaf, ada dalam satu front, ada dalam satu barisan yang kokoh. Kemudian yang ketiga, saling menasihati, sebagaimana di dalam Al-Quran, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, surat Al-Asr ayat 3. Orang yang beruntung di antaranya orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Yang kelima, saling melindungi. Bagaimana perlindungan sahabat Ansor terhadap sahabat Muhajirin pada saat itu menjadi contoh yang nyata bagi kita. Yang tidak punya rumah diberikan rumah, yang tidak punya lahan tanah untuk bertani diberikan sebagian dari milik mereka, bahkan yang tidak bisa berdagang diberikan modal, dan seterusnya. Ini adalah usaha saling tolong menolong dan saling melindungi. Kemudian yang terakhir adalah larangan kita berpecah belah, larangan berfirqah-firqah. Kita hanya bangga dengan kebesaran dan keagungan Islam, tapi kita mendapatkan berbagai macam fitnah bertubi-tubi karena adanya perpecahan yang begitu larut dalam kehidupan umat Islam ini. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang telah merintahkan kita untuk senantiasa menegakkan kehidupan berjamaah dan berimamah dalam satu jamaah yang hak, jamaatul muslimin atau Hizbullah. Dan yang paling akhir, wasiat nasihat kami kepada kaum muslimat, hendaklah kalian meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dalam menghadapi kehidupan ini, kehidupan baik dalam rumah maupun dalam pergaulan. Jaga aurat kalian semuanya menjadi contoh teladan, dan gunakan kesempatan sekarang ini bahwa orang-orang tahu bahwa melindungi diri, menutup wajah dengan masker. Maka kalau selama ini orang-orang Islam selalu ditunjuk-tunjuk, itu orang radikal kalau dia menutup mukanya. Sekarang orang tidak kenal Islam sekalipun, dia merasa harus menutup wajahnya demi menjaga diri. Tapi walaupun itu jaganya berarti berbeda. Mereka menjaganya dari penyakit. Kalau kita ini menjaga atas syariat Allah Subhanahu wa taala, nilai pelaksanaan adalah ibadah. Maka laksanakan sedapat mungkin, sekuat kita di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan keluarkan infak sedekah supaya kita selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat-sahabat wanita pada saat itu ketika disuruh bersedekah. Mereka mengeluarkan di leher mereka kalungnya, mereka mengeluarkan gelang-gelang mereka demi infak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Dan di akhir khutbah ini marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam mara bahaya dan penyakit. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi biladina hadza wa fi sairi buldanil muslimin 'ammah. Allahumma a'izzil muslimina wal muslimat wa adhillil musyrikin wa dammir a'da'al muslimin wa dammir a'da'aka a'da'il muslimin. Rabbana sirif anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal ghala wal bala wal waba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.